Kumpul acara Sabtu sampai Ahad niku acara waktu Masail PBNU wonten Bangil. Terus Ahad pergi datang Surabaya istirahat. Senin pagi muktamar internasional yang dihadiri dari ulama luar negeri sekitar 300, diundang 300 niku. Ternyata daerah negara-negara liya sing gak diundang padha ngebeli kabeh, jaluk diundang. Tapi karena tempat dan semuanya terbatas nggih mboten saged, dan itu pun dalam menyampaikan ide-idenya namun dibatasi 15 menit. Di sak negara niku wis 15 menit ngoten tok. Yo ngene sakmono, tapi itu gak dikasih waktu semuanya. Kemudian itu sampai jam 4 sore. Nanti jam 4 sore diterus istirahat. Mulai jam 1 malam sudah istighosa sampai subuh akan dipimpin oleh Habib Lutfi, dan subuh nanti mulai subuh niku Habib Syekh, dan seterusnya sampai jam 12 malam. Di 24 jam dengan nanti ada gerak jalan dan pertunjukan dari artis-artis nasional. Ini podo jaluk dilibatkan, sleng barang itu ya melok dilibatkan. Kang Kajumai Rama sudah juga harus minta dilibatkan. Bahkan Maher Zain niku juga dengan manajernya, melewat manajernya mendaftarkan untuk ikut serta meramaikan 1 abad. Nanti Maher Zain juga akan menyampaikan beberapa lagu untuk mereka. Jadi kepingin delok sing kene terserah nang kono, terserah nang kono ditontonan aku niku sak blegenyek. Bareng niku ngen. Dadi ora terus siji-siji kan mboten saged bisa. Bareng tapi tempat berbeda-beda, terserah selera. Selerane nang dangdut ya nang Kang Kajumai Rama, selengane band nggih band seleng nggih ngoten, terus sing selerane lagu aranang Maher Zain ya nang Om Maher Zain. Niku nanti acarane ngoten. Dan memang suara Nahdlatul Ulama sebagaimana diprogramkan oleh PBNU yaitu membangun, merawat jagat, membangun peradaban dunia. Ini sudah saatnya melihat dari sejarah dan sesuai dengan isyarah Al-Quran. Memang gilirannya pusat peradaban internasional niku wonten Indonesia. Ini ku Islam Nusantara. Sebagaimana didhawuhna Muhammadur Rasulullah. Pertama, Islam dipimpin oleh Rasulullah, dibawa oleh Rasulullah sendiri, disampaikan oleh Rasulullah, dan mampu untuk merubah peradaban, mampu untuk menjadi konsep atau sumber pengetahuan yang asalnya Mekah niku punya sifat 4. Niku siji, wong Mekah niku bodho-bodho. Wong Arab niku bodho-bodho. Rono diarani jahiliyah, ora bodho ya napa ketika punya anak laki-laki dipateni mergo wedi gak iso keimanan. Punya perempuan dipateni mergo wedi asor, wedi hina. Itu ya bodoh banget. Namun kebodohan itu lenyap
berubah total 180 derajat menjadi peradaban ilmu karena diturunkannya Al-Quran dan hadis yang menjadi sumber pengetahuan. Semuanya masalah apapun bisa diselesaikan, bisa dijawab dengan Al-Quran yang multi tafsir, yang janjinya Allah laukan al-bahru midatan li kalimati rabbi lan nabizal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi lau ji'na bimislihi walau ji'na bimislihi madada. Jadi sarai Al-Quran, ilmune Al-Quran, ilmune kalamullah niku Al-Quran niku lek ditulis karo lautan menjadi mangsi kabeh. Kolam terus pun pohon di sak dunia niki digawe pen. Durung tek kalamullah segorone wis sat. Niku saking menjadi pusate ilmu. Nah, namun sekalipun itu menjadi pusat ilmu, apalah artinya Quran menjadi pusat ilmu kalau kita tidak berilmu? Nah, gitu. Nah, wong jane guru bangga-bangga tok tapi kita ora iso ngerti lek ora belajar. Mulane kula lan panjenengan harus ngaji sehingga bisa merasakan bahwa Quran ini betul-betul menjadi konsep, menjadi pusat peradaban pengetahuan. Sampai nopo mawon niku saged diketahui di dalam Al-Quran. Makanya pernah terjadi wonten Amerika niku ada dua wanita yang melahirkan, satu laki-laki, satu perempuan. Namun karena kelalaian dari perawat belum sampai ditandai sebelum diketahui yang laki-laki itu anaknya yang mana, yang perempuan anaknya yang mana. Niku sudah diletakkan pada tempat bayi, yang akhirnya menjadi bingung, lah ini anaknya siapa, yang laki-laki ini anaknya yang mana, perempuan ini anaknya yang mana. Sehingga pasien dokter menuntut rumah sakit untuk menjelaskan, untuk menjawab itu ternyata gak mampu. Sebab kemampuan dari pasien, kemampuan dokter hanya dengan menggunakan tes DNA. Ternyata setelah dites DNA niku podo. Karena wong niku yo kadang ya podo anune. Sehingga bingung, nah gak iso iki kok podo. Baru akhirnya manggil ulama yang menurut pengakuannya mereka jadi ini ulama niku di Quran kabeh ana ilmune. Coba panggil ulama untuk menjelaskan tentang ini. Akhirnya kiai niku jawabnya gampang. Sampai lihat mana asinya yang lebih bancar, itulah anaknya laki-laki. Kalau yang tidak begitu bancar itu perempuan. Dalile di Al-Quran, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu khadil unsayen. Wong lanang itu rezekine 2 kali lipat daripada perempuan. Ini kebutuhannya ya 2 kali lipat daripada perempuan. Makanya ibu-ibu yang merasakan duwe anak lanang itu lek mimik rusone banget. Lek wedok ora pati. Lah krono rusa niku akhirnya oleh Allah dikasih, kalau butuh akeh ya dikasih kebutuhan yang banyak. Karena Allah Ta'ala itu akan menyesuaikan kebutuhan. Siapapun akan disesuaikan dengan kebutuhan. Makanya kita tidak usah khawatir. Panjenengan waktu sehat ora pati duit-duit, tapi ketika loro ya bangga iso ngobatno. Ya bangga cukup. Ya mbuh teko ndi bangga enek ae. Padahal kalau tidak sakit juga nggak bisa. Panjenengan punya anak yang waktunya sekolah, waktunya mondok, anak 5 ya bisa mondokno kabeh dan bisa nyangoni. Tapi ketika sudah pulang ternyata ya nggak bisa nabung. Padha kali wong ngrokokan kae, rokok niku lek Surya konon kabarnya jarine tapi aku ora tau tuku kok. Nah, niku 24.000.
Lah niku padahal kalau saya itu ya 2 dan 3 sampai 3 empat satu hari. Nah niku lek jiyanu gawe wis 75. Nah niku lek 10 dina lek 750. Nah niku lek saulan ya wis 2 juta punjul. Lah umpama ora ngrokok piye ora iso nyimpen. Ya ora iso nabung. Ya ora enek rokok teko. Lho titik niku lho. Nah, di rezeki niku sudah ditanggung karo Gusti Allah, enggak usah kita khawatir. Makanya anal abida kullahum yaquluna arzaqahum. Semuanya manusia, semuanya makhluk itu makan rezekinya sendiri-sendiri. Saya tidak mungkin makan rezeki panjenengan, panjenengan juga enggak mungkin makan rezeki saya. Semuanya sudah dibagi. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Dan rezeki kita itu bukan di bumi, warizqukum fis sama. Rezeki kita dari langit. Mulane aja mikirno masalah mangan ae. Nah, niku wis enek kabeh. Nah, cuman sema baca zalik ya tafarraquna. Akhirnya bil musyahadah. Hanya manusia sendiri yang mestinya niku mangan rezekine dhewe, namun musyahadahnya, pengetahuannya berbeda-beda. Ono kalane sing ngawerwi bahwa rezekinya itu dengan jalan merendahkan diri. Ini ku tukang jaluk. Ya aku lek gak njaluk nih ora mangan temenan, ora duwe apa ya iso aku guru njaluk. Lah ngene. Niki orang yang menganggap bahwa dapat rezeki dengan cara zul, dengan cara asor, dengan cara minta. Di pangerane pangeran jaluk niku. Nah, padahal saya sudah dikatakan semuanya makan rezekine dhewe-dhewe, kuwi njaluk gak njaluk pangga mangan. Gak enek sing ora. Mangane apa? Tukang jaluk gak tukang jaluk pangane pangga sego, ora enek sing makane watu. Mungkin sugih yo ora enek sing mangan watu. Panganane ya pangga sego. Terus enek kalane sing mangan rezekinya perasaannya itu yang beda itu perasaannya karena beda pengetahuannya. Saya makan rezeki dengan meladeni, dengan leladi, dengan buruh. Ini ku golongane sonak, tukang nyambut gawe, tukang arean dan seterusnya itu menganggap wah aku ora kerja ya ora mangan. Lek ora ngladeni wong ya ora mangan. Ini sangsara dia. Kenapa? Karena perasaan rezeki ini ku moga kerja. Akhirnya memprosir kerja. Padahal diplosir kerja berapa saja rezeki ini ya pangga sakmono ora iso tambah. Gak kerja ya sakmono ngoten lho. Kenapa? Kabeh mangan iku rezekine dhewe. Jajal sampean kerja 24 jam. Mangane ya pangga sakmono ora iso lebih. Terus tambah sugih ya ora. Murah sama tinggal sing wong nyambut gawe terus awan gawe bengi-bengi gawe awan tau terus apa terus sugih ora. Nah, sing gak nyambut gawe wae sugih ya sugih. Nggih. Kula niki ora tau nyambut gawe mangan ya mangan ngene. Lho nggih, ate nyambut gawe ya apa ya turu tok niku anune. Dalan iki terus enek maneh sing nganggep mangan rezekine niku dengan cara intizor, dengan cara ngenteni. Nah, dengan cara ngenteni niku kados ini pedagang nunggu barangi ae. Iki ora laku, ora nek sing tuku mangan aku. Jare sapa? Wa kuluna rizqahum arzakum. Kabeh mangan rezekine dhewe-dhewe, ora krana dagang. Akhirnya karena panjenengan mempunyai anggapan semacam itu, awake soro, atine soro. Gurung payu mumpet mangan apa ora. Nah iki kok tak mangan apa. Lha mergone sampean nganggep lek mangane niku saka dagang, lek dagangane sakala saingan muring-muring dan lain sebagainya. Niki soro. Lah sing enek maneh amin man yakuluna arzaqahum bil aizi wa amal ladzina yaquluna arzaqahum bil rizqi fasufiyun wong sufi wong arifin
wong sing ilmune jero ngerti tentang masalah pangeran niku rezekine dipangan, rezeki atau menganggap rezekine niku sangka pangeran. Wabil sama'il sikum. Lane akhire kemuliaan krana apa? Aku iso mangan mergo ditulungi pangeran, mergo digawe pangeran. Ora mergo njaluk mergo apa, dimulyakno pangeran, anugerah saka pangeran. Maka dirinya selalu mulia karena dimulyakno pangeran. Kesimpulannya, masalah satu ini bisa berbeda-beda, bisa persepsi, berbeda sikap, berbeda perilaku karena pengetahuannya. Makanya kalau ingin bangun peradaban tidak mungkin akan bisa pindah peradaban, tidak akan pernah berubah kalau tidak didasari dengan ilmu. Ilmu tidak mungkin didapatkan nek ora karo ngaji. Mergo al ilmu bita'allum, ilmu niku dengan belajar. Anak kiai nek ora ngaji ya goblok. Anake wong tukang ngarit lek gelem ngaji ya panggah ngerti. Anake bakul terong. Niku lek pancen gelem ngaji ya panggah ngerti. Mulane ngajekno anake. Nanti aja dijarno sing gelem ngaji wis wae gelem ya wis karepe kemawon. Niki penting. Jadi peradaban, ilmu peradaban. Jadi semuanya tentang Al-Qur'an. Nomor 2 wong Mekah niku tiyang sing miskin. Wong sing miskin. Lah kemiskinan niku biasa uti-uti ora sandalan, penggaweane angon wedhus, pengembala kambing. Lah ini Kanjeng Nabi ketika ditekoki malaikat Jibril tentang kiamat mata saah jawabi mal mas'ul anu bi'lama minasail. Wa ma amaratu apa tandane kiamat? Diniku al-kufatu, al-uratu, al-alatu, ar-ru'aku yatatawaluna fil bunyan. Dadi yang sing tukang mlaku ngodhok niku ngarep niku gak pati kelambenan, tukang angon wedhus niki padha jor-joran ing dalem bangunan. Makanya sakniki nggih ya walaupun cedhek tapi aja gampang ngarani kiamat ngoten lho. Pada zaman Kanjeng Nabi niku pun cedhek, sakniki ini pun kelihatan bahwa Mekah Arab yang asalnya negara yang miskin semacam itu, Masya Allah, sekarang pada jor-joran bangunnya mencakar langit, enek sing sampai tingkatan ini sampai dhuwure niku 700 meter. Berarti mesak kilo, Masya Allah, niku pun gak karu-karuan niku. Niki krana napa niku jenenge Aku Mekah menjadi peradaban, tempat beribadah, tempat ilmu akhirnya sampai koyok ngoten. Wape sugi-sugi sing asale biyen melarat-melarat. Ini berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tidak punya budaya. Di wong Arab ini ora duwe budaya. Makanya budaya dan makanan khas itu enggak punya, kekhususan enggak punya. Makanya seperti makanan itu saja juga mengadopsi dari Turki, makanya kabuli, niku saking Turki, biryani dan lain sebagainya. Niku gak punya, Arab ini gak kon mulane juga saka liya. Niku asline wong Arab semacam itu. Lalu dengan adanya Rasul membangun peradaban. Lalu setelahnya membangun peradaban dan waktu niku masih belum pengembangannya, tapi sudah menjadi dasar yang pokok untuk pengembangan, cuma belum ada pengembangan yang sesuai dengan sekarang karena beda dunia ini. Zaman sahabat setelahnya zaman Rasul, waladzina ma'ahu, dipimpin oleh golongane orang-orang yang bersamaan Rasul gini para sahabat. Niki pengembangan masalah, pengembangan dunia sudah berbeda dengan zaman Rasulullah. Sehingga yang asalnya niku hanya Quran dan sabda Rasul dan juga tidak dibukukan, mulai dibukukan. Dan mulai adanya penafsiran-penafsiran, ilmu tafsir. Terus
hadis niku hadis Nabi niku pun mulai enek iki pada zaman Kanjeng Nabi. Pada zaman sahabat. Dia ajak Kanjeng Nabi niku pada zaman Kanjeng Nabi niku masih belum ada yang namanya tafsir barang itu nenek. Dan tidak ada masalah karena Kanjeng Nabi di samping eksekutif yang membuat rumusan piyambak rono dari wahyu juga legislatif ini membuat sendiri sang eksekutif bagian pelaksana juga Kanjeng Nabi dan yudikatif sing ngukumi masalah napa man Kanjeng Nabi karena sing ngukumi siji sing ngatur siji sing gawe siji gak ada masalah. Baru pada zaman sahabat niki sudah banyak masalah sehingga perkembangan pada zaman sahabat niki semuanya sahabat membuat perkembangan yang belum pernah ada pada zaman Kanjeng Nabi. Lek sakniki wong-wong gak percaya akhirnya ngarani bid'ah. Cara gampangan kasarane semua sahabat tuh gawe bid'ah. Termasuk Abu Bakar. Abu Bakar gawe bid'ah merangi orang-orang murtad. Sing zaman Kanjeng Nabi gak pernah wong murtad diperangi, zaman Abu Bakar diperangi. Wong sing gak zakat diperangi. Terus mengumpulkan Al-Quran. Ini perkembangan yang memang tidak pernah terjadi pada zaman Kanjeng Nabi. Kemudian Sayyidina Umar juga membuat bid'ah. Termasuk giniku sholat raweh. Pada zaman Kanjeng Nabi belum ada sholat raweh, sholat sunat pada bulan Ramadan yang semacam itu. Kabeh masih solid, paling lakoni sesuai dengan ibadah kemampuannya sendiri-sendiri. Tapi pada zaman sahabat niki sudah mulai menurun lek gak digerakno kaya ini gak tandang. Makanya digerakkan oleh Sayyidina Umar dengan kegiatan salat tarawih 20 rakaat. Dan Madinah 36 rakaat. Dan niki dengan khataman Quran waktu biyen yang 20 rakaat itu khataman Quran. Ini pada zaman perkembangan Sayyidina Umar. Nah, terus pada zaman Sayyidina Utsman ada perkembangan lagi. Malah sudah perkembangan banyak saling menyalahkan. Quran yang asalnya ditulis kemudian ditarik semuanya, dibakar semuanya oleh Sayyidina Utsman dan beliau nulis ulang memerintahkan kepada Zaid bin Sabit mengambil Quran yang disimpan oleh Sayyidina Umar pada Khawsah, putrinya Sayyidina Umar dan istrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulis menjadi 6 yang sampai sekarang terkenal Rasem Utsmani. Zaman biyen niku gak oleh maca Quran nek ora Rasem Utsmani. Rasem Utsmani ku angel, ki ora kalokate biyen. Dadi lek tulisane salat niku as-shalawat niku tulisane. Zakat ya zakawat kan kali ngoten. Dadi alife diganti dengan wau. Mangel. Dan panjenengan ngaji tempat Al-Mu'in zaman singan tidak boleh nulis Al-Quran kecuali Rasem Utsmani, tidak boleh baca Quran kecuali Rasem Utsmani, tidak boleh nulis Quran dengan ajami, tidak boleh baca dengan ajami. Niku zaman biyen. Saniki pun mboten saged dilarang. Terus perkembangannya akhirnya Quran ditulis dengan Rasem Indonesia. Indonesia ditulis as-salat kalau usah pakai wau. Pakai alif boten mawon pakai wawu rene sing paham. Dan waktu niku masih dilarang untuk menterjemah Quran. Terjemahan Quran niku haram. Terjemah harfiah. Apalagi namanya nulis Quran dengan bahasa bukan Arab. Wis gak oleh belas. Namun pada akhir-akhir kalau tidak diterjemah ya ora paham. Akhirnya dengan adanya terjemahan. Kemudian ditambahi lagi tidak hanya ini nulis Quran sakniki ya karo bahasa Indonesia. Yasin Al-Qur'anil Hakim gitu deh. Ini pun perkembangan. Kalau kita tidak bisa memperadaban terus akan ketinggalan semacam itu krono berpacu terus apalagi dengan perkembangan teknologi Masya Allah. Sakniki niku mau internet dipateni 10 dina ngono semua wis kelepek-kelepek pisan.
pedagang-pedagang wis hancur kabeh niku, rugi kabeh. Padahal biyen ora enek masalah ngoten niku. Nah, ini harus terus bersaing, makanya kalau kita tidak bisa berinovasi, yo kejam, ketinggalan zaman. Ngoten. Dalam pengajian nek biyen wis cukup dengan ngaji Fathul Muin, niku dimaknani letterlek, walaupun wis kate masalah persyaratan imam di antaranya kenegaraan yo harus harus diwaca gak masalah. Tapi dikembangkan zaman sekarang sudah tidak bisa nih. Termasuk kita sering ngaji di kuno ono kafir dhimmi, kafir muahad, kafir mustakman, kafir harbi kena bunuh, kafir dhimmi ora oleh. Lah itu dan kita ngaji kaya ngoten, tapi gak ono sing protes karena memang konsepnya bukan seperti di Indonesia, tapi sekarang sudah seluruh dunia ini negara bangsa, gak enek negara daulah Islamiyah ini mboten enten. Semuanya al-awalim kulluha dualun watoniyatun wa qomiyatun laisa laha dualun islamiyatun au khilafiyatun pun mboten enten. Khatatan Mekah mboten enten. Dan itu harus mampu mengkontekstualisasikan. Lek biyen dhimmi berarti lek ana wong non Islam masuk di dalam negara Islam kudu bayar pajak. Wong mustakman bayar pajak tapi gak padha karo bayare dhimmi. Muahad bayar pajak gak sepadha karo bayare dhimmi. Lek harbi diperangi kudu diusir. Loh, itu kalau tidak mampu untuk mengaktualisasikan akhirnya seperti sekarang ini karena beda-beda pengetahuan akhirnya nang wong kafir pateni, wong kafir perangi. Wah ini orang ngerti perkembangan. Padahal kalau kita ngerti bahwa dulu niku kata daulah Islamiyah, niku daulah kekuasaan wong Islam yang sehingga ketika orang non Islam masuk di daulah Islamiyah berarti orang asing. Orang asing ya kudu bayar pajak. Namanya tinggal pajaknya berapa bagaimana terserah apa dia itu termasuk ini pajak ini diwujudakan kali paspor kali visa. Tinggal visanya itu bisa mukimin apa bisa turis berarti berkunjungan atau bisa kerja apa bisa pelajar. Dan itu ya sendiri-sendiri saniki iki anu ngoten namanya saja visa. Nah, nek biyen niku ngoten lek dagang itu pisanan. Nah, dibatasi mukimnya berapa bulan. Enek sing arba'ati asyhur, berarti bara'atun minallahi wa rasulihi alladziina ahadtum minal musyrikiin nafasi bil ardi arba'ata asyhur. Petang bulan, nangko petang bulan nek gak gelem diusir, dideportasi. Tapi kalau memang 4 bulan ditambah lagi bisane, gak masalah, betul. Gak masalah sampai terus bayar pajak. Nah, itu fikih niku masih konsis, masih komitmen sama. Cuman anune sistemnya berbeda, betul lho. Niki sing ora paham akhirnya dipangan mentah-mentah terus akhirnya murid aku nang wong kafir niku ngamuk dari itu masuk musuh. Ndak ada musuh. Mboten musuh. Jadi seperti semacam itulah. Sing musuh, sing harbi niku kalau dia merangi. Nah, kalau kita merangi harus kita perangi. Kenapa? Iskariman au mutsahidan. Daripada kita diperangi dengan cara didiskriminasikan, kita tidak merdeka, maka kita perang mati atau aman. Mati atau hidup mulia. Hidup mulia niku masuk aman. Lah kalau sekarang digawe iskariman al-mujahidan digawe merangi wong Indonesia padha wong Indonesia ne geger. Negara satu padha penduduke geger, ya ora iso menyelesaikan masalah. Niku umpama menang ya panggah ora iso kariman, lha ora ngono ya mati ngoten lho. Di terjemahane mboten saged. Sekaliman iki
mulia niku adalah aman. Lek aman sampai nglakoni apa mawon nang kono agama Islam, silahkan sakarepmu. Itu loh. Hidup dengan mulia. Bebas. Hurriyah mulane al-hurriyatu ruhuddin. Merdeka itu adalah pokok dari agama. Jiwane agama niku adalah kemerdekaan. Kemerdekaan. Iki sing perlu kula panjenengan yo paham kaya ngeten iki. Nah terus geger maneh man badradina faktuluh. Jadi niku wau konsepnya sama cuman berubah. Peradabannya berubah. Sama, berarti kalau sekarang di Indonesia orang lain yang masuk ke Indonesia juga harus bayar pajak. Nah, ngoten lho. Nah, cuma kalau dulu karena daulah Islam, non-Islam masuk pada negara daulah Islam, yo diperlakukan bayar pajak. Tapi kalau orang Islam sendiri tidak harus bayar pajak. Tapi sekarang nggak bisa karena sudah negara bangsa, sampean nanggi Mekah senajan nika wong Islam, yo harus bayar pajak pakai visa. Pronopo sudah jadi negara bangsa. Negara bangsa itu negara yang kekuasaannya pada penduduk di situ, tidak karena melihat rus, suku, bangsa dan lain sebagainya. Dan ini masih berlaku di Indonesia nggih ngoten. Orang lain ke Indonesia ya bisa nih piye? Bisa kerja, apa bisa belajar, apa bisa berkunjung, apa bisa mukimin, ada sendiri ngoten lho. Nah, Masya Allah. Kemudian dari pesah perlakuan ya berbeda. Kalau orang luar tidak boleh memiliki di daerah, memiliki tanah di daerah kita. Dulu pun juga demikian tentu. Dan itu orang yang tidak memahami, menganggap bahwa Islam itu mendiskriminasikan kepada orang non-Islam. Enggak. Jadi bukan diskriminasi non-Islam karena negara. Makanya dalam konsep man badaladina faktulu. Ini orang terus marun wong murtad dipateni mboten. Lah, orang murtad yang bagaimana? Niku sing didhawuhna dhateng Kanjeng Nabi, nggih niku layakilu malum rutin illa ansalat illa salah satu. Jadi tidak boleh darahnya orang Islam itu halal, tapi darahnya orang Islam tidak boleh kecuali 3, termasuk al-mufariq li dini, yaitu al-kharij min dini al-mufariq lil jamaah. Yang dimaksud murtad itu keluar dari agama Islam dan keluar dari jamaah. Jamaah ketika dimaksudkan jamaah karena dulu daulah Islamnya berarti jamaah negara. Nek ngoten maksudnya sakniki orang-orang murtad yang dibunuh niku orang yang keluar dari kekuasaan negara merangi negara. Niku seperti makar-makar niku hukumannya mati. Jadi orang yang keluar dari Indonesia, keluar dari jamaah Indonesia tidak mengikuti Pancasila dan niku hukumannya mati. Niku man badala dina faktulu. Itu termasuk cara kontekstualisasi kudu-kudu dengan dikondisikan pada zaman sekarang. Niku dan Al-Qur'an dan hadis perkembangannya kaya ngoten. Kemudian ketiga, oleh Sayyidina Utsman di samping aku Sayyidina Umar gawe tarawih 20 rakaat, Sayyidina Utsman menulis Quran dan membuat kebid'ahan yang sampai sekarang juga berlaku. Zaman Kanjeng Nabi keenek nopo azan loro. Niku Sayyidina Utsman, Kanjeng Nabi gak enek. Kenapa kebutuhannya beda? Niki lho, kita harus terus berkembang, berinovasi sesuai dengan perkembangan. Ojo terus kolot iku wae gak bisa, kondisinya enggak sama. Enggak sama, situasinya enggak sama, masyarakatnya enggak sama. Ngoten. Oleh karenanya pimpinan negara pun juga beda. Kalau dulu karena otoriter di dalam masalah urusan agama, daulah Islamnya urusan Islam, makanya harus mustahid. Kalau saat ini gak perlu kita pakai mustahid. Karena apa? Ora batu masail. Ya ora kate golek perumus batu masail, golek sing mustahid, sing ngerti tentang Islam. Lah pimpinan napa niku jenenge negara Indonesia tidak perlu golek sing ngerti Islam, tidak mustahid. Enggak, karena apa? Duduk ngurusi hukum
bukan ahli, bukan untuk ngurusi batul masail jadi imam Jumat, bukan. Tapi yang ngerti kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia, termasuk ekonomi, termasuk keamanan niki sing dibutuhaken. Lah ini orang-orang yang gagal paham niku masih kudu sing kiai sing ngalim. Lah iku gak iso ngatur negara wong kaya ngoten niku. Iso ngaji sing imami salat aja kon ngatur negara, sing ngatur negara niku wonten beda maneh. Nah, makanya jangan sampai kita terprovokasi. Iki termasuk orang Islam, orang yang bela agama. Ini bukan urusan bela agama. Di dalam Indonesia niki pemimpinannya sing iso njaga warga negara, bukan bisa njaga tentang agama. Nah, apa beda dengan dulu? Ora beda. Biar dulu niku persyaratan-persyaratan ada kures, kemudian harus mustahid disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Saat niki kebutuhan beda, yo kriteriane yo beda. Ngoten lho niki. Nah, ora terus kriteriane harus min Quraisyin, terus harus laki-laki. Lebihan niku yo harus laki-laki karena jadi komandan perang. Nah, nek komandan perang kok wedok kepoyo-poyo ngono lho. Tapi malah justru sekarang niku komandan perang sing akeh malah wedok. Niku dimulai zaman Nabi Musa niku menangi wong Bani Israel dengan kalahi Bani Israel dengan Kan'an. Gini ku tentara wedok. Jadi ketika tentara Nabi Musa akan nyerang pada Kan'an niku kalahi tentara Musa niku dengan tentara-tentara wedok. Ha wong sing gagah perkasa ngeten nek musuh calak wong lanang padha lanang ya wani gelut ten apa diparani wong wedok karo dirayu-rayu pulang. Lah lemes kabeh niku punan. Makanya sekarang digunakan senjata oleh Amerika niku sing kathah tentarane wedok. Nah, niku nek tentara wedok niku ora perlu nggawa senjata bedil, cukup dengan bedil itu sedikit ngaten man, tapi sing penting nggawa senjata lipstik dengan make up. Nah niku wong lanang wis keter kabeh niku munak ngoten lho. Nah niki masyaallah sampean sak niki senjata niki juga digunakan orang untuk bisnis niku nggih pakai niku. Broker niku termasuk sakniki pakai jilbaber dan lain sebagainya niku pakai wong wedok. Pedagang-pedagang niku untuk sakniki sampeyan ningali golongane wong anu mawon. Dodol sapi niku mawon waktu udhiyah, waktu duhan, waktu kurban. Sing nawak niki yang sing ayu-ayu. Oh niku laris mungkin katene tuku nek kono walah kae sing dodol yo ngomongi elek. Lah wong elek nawakno sapi yo dianggap sapi, nawakno sapi ora laku. Nangge padha karo sapi nawakno sapi. Lek kae yo ayu, mirip ngono. Nah, niki lho niki. Ini perkembangan yang sudah tidak bisa kita hindar semacam ini. Nah, makanya ngenane niku nggih pasal wonten Malang hukume wanita yang ikut jilbaber terus ikut kontestan kecantikan wanita. Nah niku gimana kene ora apa-apa gitu. Nah ngene. Lho, aku sing ngerti gak napa. Lah saiki lek kita gak gelem niwakno jilbab terus sing nawakno wong lanang dadi kaya piye. Nah terus lek ora sing nawakno jilbab terus akhire sing malah sing tampil wong wedok-wedok sing ngono kae nawakno kaos oblong terus masyarakate padha kaos oblongan. Niki sing salah sapa ya, Jan? Lho akhire berarti ya kudu kita terobosan yang semacam itu. Kenapa? Gak gelem ngono ya kita kalah. Lah niki lho sing niki kok macam-macam ini sak terus masuk mun sewu kaya dene misalnya partai satu-satunya yang bisanya ini kalau tidak tapi hal ini tidak bisa untuk berkembang oleh orang bayar mereka masyarakat ini mental
Nah, jadi cara gampangan mentalnya atine niku setipis uang misal. Nah, setipis jilbab. Mulai karo jilbab karo uang wis santai. Nah, akhirnya lek gak dibayar gak gelem. Nah, ini bagaimana? Ya setelah kita ikhlas-ikhlasan misalah. Ikhlas dipilih ya ben gak dipilih ya ben. Ya hancur tenan. Nah, mulai zaman saat ini kita gak ngono ya hancur tenan bagaimana? Ya ben bayar. Tapi sing nrimo ya gak oleh. Enggak boleh karena apa ya sing nrimo niku sing hakim harus wajib konsis komitmen tidak boleh menerima suap. Lah mereka gak boleh aslinya tapi krono nek gak ngono ora iso ya dengan terpaksa. Nih. Lha sing iki lho anune. Perkembangan zaman sakniki masyaallah. Ternyata hukum niku ora gur seperti yang kita bayangkan dulu ngaji terus paham iso muratin makekno ora iso. Tetap perkembangan zaman sampai sahabat mawon semuanya mengatakan. Terus zaman Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ada warisan mustarokah, ada agariyah yang pada waktu dulu nggak ada karena apa? Nggak ada masalah. Warisan jajan itu hadis gak enek, ten Quran gak enek. Yang merumuskan Sayyidina Ali. Lah ini loh. Nah itu terpaksa harus ada terobosan yang semacam itu. Nah ini zaman Sayyidina Ali. Sehingga para sahabat ini padha ngadani, padha nglakoni bid'ah kabeh. Makanya kalau orang mengatakan bahwa yang tidak dilakukan Kanjeng Nabi tidak ada contoh dari Kanjeng Nabi itu bid'ah, berarti para sahabat bid'ah kabeh. Nah, kemudian setelahnya zaman sahabat waladzina amanu ma'ahu asyidda walal kufar. Terus golongane wong-wong sing keras-keras ning wong kafir. Ngene iku golongan Bani Umayyah. Setelahnya runtuhnya para khulafa Rasyidin diakhiri kali Umar bin Abdul Aziz diterusaken Muawiyah dan diterusaken Abu Yazid yang sangat keras kepada orang-orang kafir, bahkan orang-orang yang tidak kafir dikerasi, yang pada waktu niku para duriyai Kanjeng Nabi dihabiskan semuanya, kecuali sing gak konangan terus sakniki berkembang entek sampai Sayyidina Husain bunuh lagi pada zaman golongane Bani Umayyah. Tapi sekitar tahun 700-an Bani Umayyah habis, akhirnya peradaban ganti ulang, peradaban Islam ganti ruhama bainahum, orang-orang yang sayang kepada di antara mereka. Gini ku Bani Abbasiyah bisa besar. Nah dari Abbasiyah inilah muncul peradaban-peradaban baru, mulai sampai enek manakipan, enek apa niku mulutan, enek apa niku pada zaman Abbasiyah. Islam betul-betul menjadi pusat peradaban. Nah, kemudian terus sampai berlanjut sampai sekarang ini. Walaupun terus pro dan kontra ya memang zaman dulu itu pro kontra di keturunan Muawiyah dengan Sunan Abbasiyah ya ora iso sambung. Bahkan pada waktu Abbasiyah itu pada waktu dulu niku wong Khabaib itu tidak harus keturunan Nabi. Pokok yang penting Bani Hashim dan Bani Muthalib semuanya Khabaib. Nah, tapi terus perkembangan mana? Golongan Fatimiyah yaitu Khabaib khusus dari keturunan Fatimah, yang keturunan dari Bani Muthalib tidak masuk. Dan ini perkembangan ngoten niku. Ya wis bene. Lah niku kita enggak pati melak-melak wis urusane kono, tapi untuk peradaban ini perubahan-perubahan itu akan terus berlanjut. Kalau kita tidak menerima perubahan akan dirubah sendiri, kita malah akan menjadi apa itu namanya kelinci percobaan. Ini penting. Kita nggak ngerti elektronik, nggak ngerti masalah napa niku jenenge teknologi. Wah, sekarang juga akan dimangsa oleh teknologi. Sekarang niku kemajuan teknologi lem duit sampean konsep nikmat hal mungkin wong tuku wong kerja karo muamalatuman aksar mali haramun malam yata hakok anau minhu. Haram kita kerjasama dengan orang yang
mayoritas hartanya haram selama halal selama tidak nyata yang diberikan kita itu haram. Termasuk apa itu namanya, kita aku mendapat menjual barang kepada seorang pencuri. Pokok sing diketok kita bukan hasil mencuri, gak apa-apa. Niku zaman biyen penak. Saniki mboten saged dipraktekno. Kenapa gak bisa dipraktekno? Karena yang didapat, yang diberikan kepada kita itu bukan uang hasil curian. Maksudnya dari korupsi bukan hasil korupsi, uang wis dicucikan semua kok. Nanti sudah ada pencucian uang terus dibersihkan kabeh wis dikumbah. Jenenge money laundry kan ngumbah duit ten. Nggih, money laundry kan ngumbah duit ten niku. Wis dicuci kabeh, berarti sendikane niki duit bank. Kok bank kabeh dianyar-anyar. Duduk hasil curian. Terus kaya ngene iki piye tulisan? Lah iya. Nanti terjemahan kitab dengan niku piye ngoten lho. Nah, kalau kita yang dikasihkan kita bukan yang haram, niku duduk haram sing dikene duwite wis duit anu niku duit bank duduk duit hasil nyuling. Nah, termasuk kita mengharamkan bank, bunga bank niku mboten saged zaman saiki. Karena itu kebutuhan umum. Negara kan bank yo guling. Dan kita mempunyai dengan bank itu kita sekarang lunga nggawa duit aman. Ora usah kula duit mboten usah. Saya tuh enggak pernah nggawa duit ora cukup HP mawon pun juga HP niku arep tuku apa ya terserah wisan mboten. Nah, lha ora duit ya, Pak. Nah, ya paling nggawa duit ya 200 300 ngoten man kan. Lah golek sing gede-gede niku dikantukan bar ora usah pakai duit saniki. Engkate numpak pesawat kadang kula ngenten iki tumbas ya wis dadi ngoten man. Ora usah pakai duit saniki niku. Ora usah nggawa duit to. Nah, nggawa duit malah gak aman. Nah, cukup dengan banking, cukup dengan niku pun enak. Untuk tanah saniki saiki dibayar nggih, terus tak kirim duite. Terus istri mau sampun ya ngoten kan. Ora usah ngitung 1 2 3. Wah niku wis zaman biyen niku punan. Makanya kalau sekarang kalau ada orang kerampokan uang sekian juta niku wong gak ngerti lah napa ana kerampokan barang. Wis ora enek wong kerampokan duit niku. Mergo nek apa ora enek duit ya omah. Wong sugih-sugih niku sampean golek iki kae. Gak enek duit cash niku. Paling ya gawe jakane sayur. Ini lho perkembangan zaman, peradaban zaman. Nah, NU membangun dengan ini. Setelahnya sidda walal kufar hama'u bainahum tarakum rukaan sujata yang talquna fadla minallahi wa rifana simahum bi asari min asari sujud. Min asari sujud sing di wajah niku adalah peti sujud niku bukan di batu ireng niku mboten. Cerah ahli ibadah, ahli sujud. Malika masalah bitarat. Wa masalah bisil ijil kasarin akhraja sat aku fa asarahu. Wastaghlada wastawa. Aku fastaghlada wastawa ala suki yujibuzurra al yaghidha bil kufar. Nah, terus giliran sekarang orang-orang diperumpamakan wonten kitab Taurat Injil niku kaya dene wong nandur gogo. Gogo niku pari. Pari niku bukan panganane wong Arab tapi panganane wong Nusantara. Tandurane wong Nusantara. Makanya dari sini sinyalnya bahwa peradaban Islam itu dari Nusantara. Dan kenyataan sekarang negara-negara yang lain heran dengan Islam. Itu sampai saking Somalia, saking Pakistan, mutek nang Jokowi. Berapa sukunya di Indonesia, pulaunya di Indonesia berapa? Pulau niku 7.000, 700 bener. Pulau ten Indonesia. 704 pulau. Niku ten Indonesia, gak ngono. Lah nek kono niku mboten enten nang negara loro niku geger. Padha Islami geger. Lho niki lho. Dan Pakistan, Somalia niku padha Islame, padha Wahabine, padha-padha kitabe, terus padha-padha ngelarang musik sampai saiki geger gak mari-mari. Loh, kenapa Indonesia bisa? Karena ada NU.
Dalam sejarah tidak ada pemberontakan dari NU, gak ada. Di wong Islam mulai heran, NU niku duwe tentara niku enek 20 juta. Besar tentarane NU niku golongane Banser karo Ansor niku. Tapi sekalipun toh punya tentara besar gak ada sejarah pemberontakan. Cara pemberontakan zaman biyen oleh menang wis gawe negara Islam punah. Enggak. Lho niki lho luar biasa nih saking Nahdlatul Ulama. Di lencer ke Parto lek wani waktu niku wis. Tapi tetap mendukung sedolim apapun didukung karo NU niki lho. Makanya kenapa Indonesia bisa aman? Karena ana NU. Cobalah kalau tidak ada NU mereka saling ngolong-ngolong ngoten niku wis ndak karo-karuan. Wis tukaran terus. Niki yang akan menjadi pusat peradaban Islam internasional. Nah, makanya di sini dalam masalah apa itu namanya kemarin sudah berhasil R20. R20 niku bersamaan dengan G20 niku muktamar tapi antar agama. Nah, sudah diadakan Bali, niku yang adakan NU. Niku antar agama, semua agama seluruh dunia dikumpulkan. Alhamdulillah, masya Allah, sukses. Ada beberapa kesepakatan. Dan itu nanti akan diteruskan niku namanya India, mantan ini kan G20 dan India. Maka R20 juga di India. Disitulah kalau bisa menyelesaikan di India berarti menyelesaikan di dunia. Kenapa? Di yang orang-orang yang sangat apa itu namanya kejam dengan orang Islam gini dan Indonesia wong Hindu sing aliran keras yang membantai orang Islam. Dan itu kalau bisa lunak semuanya akan lunak kabeh niku punah. Niki. Nah, dan sekarang sudah di-ACC oleh negara bahwa R20 dibarengkan dengan G20 yang membiayai negara kuat pun enggak organisasi. Niku ide dari Nahdlatul Ulama yang dimulai di Bali. Berarti nanti kalau ada lagi berarti sudah R20 yang kedua. Sekarang dibangun mulai muktamar internasional berarti khusus kiai-kiai sak dunya. Nah, wong Islam kalau kemarin itu antar agama, semua agama jadi siji, kalau sekarang antar tokoh umat Islam seluruh dunia kumpul wonten Surabaya. Dan itu nanti yang tugasnya Nahdlatul Ulama termasuk dilibatkan menjadi anggota mufti, anggota fatwa di Al-Azhar, dan NU akan dilibatkan dengan itu. Tinggal mampu enggak untuk mengimbangi meneruskan peradaban ini kemampuannya. Ya gak mampu, ya salah apa artinya program yang muluk-muluk kalau tidak bisa melaksanakan, gak bisa mengeksekusi kata Imam, kata Pak Jokowi. Ini kan kabeh ngakoni kuwi programe biyen gawe biyen. Lah program to ora ana sing eksekusi ya ora dadi-dadi lho. Nah, yang keberanian kita ini modale kudu ilmu pengetahuan. Nek ora ana ilmu pengetahuan enggak akan pernah bisa. Ini penting iki. Berarti sing penting ngaji. Hadirin hadirat ingkang kawula hormati. Wan iki durung mulut durung jam 11:30. Nggih pun mboten sida. Nah, kalau kita bicara Isra Mi'raj wis ana bosan 12 pun niki mawon